Perkenalkan nama saya Bintang Sapitri Siombing, NIM 1902005. Baiklah, di sini saya akan memaparkan tentang sejarah kepemimpinan Kristen dalam Perjanjian Baru. Baiklah, kita di sini masuk ke dalam pendahuluan, yaitu kata pemimpin dalam bahasa Yunani diterjemahkan dari kata benda atau hodoges, pemimpin, penuntun, pembimbing. Dalam bentuk kata kerja dipakai kata hodegein. Dalam Perjanjian Baru, kata hodegos dan hodegein dipakai secara bervariasi. Pada suatu pihak, kedua kata itu dipakai dalam pengertian yang negatif. Menurut Injil-Injil, beberapa kali Yesus memakai kata hodegos dan hodegein untuk menyapa orang Farisi dan para ahli Taurat yang dicap sebagai hedogei tufloi, yang memimpin orang buta, atau hodegein tuflon. Yesus menegaskan, jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang, dan sebagainya. Penulis Injil Yohanes menyatakan bahwa apabila roh kebenaran itu datang, ia memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Dengan menjadi pemimpin, seorang memperoleh wibawa dan kedudukan untuk melaksanakan tugas memimpin. Walau demikian, inti suatu kepemimpinan bukan terletak pada kedudukan dan wibawa, melainkan pada fungsi atau tugasnya untuk mengabdi. Baiklah, kita masuk ke dalam rumusan masalah. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam makalah ini adalah apa yang dimaksud dengan kepemimpinan Kristen, bagaimana kepemimpinan Kristen dalam Perjanjian Baru, siapa saja tokoh yang merupakan pemimpin pada Perjanjian Baru, bagaimana kepemimpinan tokoh Alkitab dalam Perjanjian Baru. Baiklah, kita masuk dalam pembahasan yang pertama, kepemimpinan Kristen dalam Perjanjian Baru. Kepemimpinan Kristen didasarkan atas premis utama, yaitu bahwa Allah oleh kehendaknya yang berdaulat menetapkan serta memilih setiap pribadi dalam lingkup dan konteks pelayanan menjadi pemimpin Kristen. Pemimpin yang dipanggil oleh Allah ini adalah untuk pelayanan memimpin. Premis ini ditegaskan oleh Profesor Dr. J. Robert Clinton yang mengatakan, pemimpin Kristen adalah seseorang yang telah dipanggil Allah sebagai pemimpin yang ditandai oleh adanya kapasitas pemimpin dan tanggung jawab pemberian Allah untuk memimpin suatu kelompok umat Allah, mencapai tujuannya bagi serta melalui kelompok ini. Dalam Alkitab, kita dapat melihat setiap disebutkan tentang kepemimpinan, maka senantiasa dihubungkan pada servant leadership yang sebagaimana tertulis dalam Alkitab. Dalam Markus 10 ayat 43-44, tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa ingin menjadi yang termuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Yang kedua yaitu fathering leadership. Sebagaimana ada tertulis dalam 1 Tesalonika 2 ayat 11, kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya tetap menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang. Kepemimpinan keteladanan sebagaimana ada tertulis dalam 1 Korintus 4 ayat 6, saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos karena kamu, supaya dari teladan kami, kamu belajar apakah artinya ungkapan, jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang suatu daripada yang lain. Baiklah, kita masuk ke dalam kepemimpinan Yesus. Gaya kepemimpinan Yesus adalah tidak lumrah bagi zamannya, tetapi juga untuk zaman sekarang. Kepemimpinan Yesus sangat berbeda. Ia mengatakan, anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Padahal, banyak pemimpin minta dilayani dan tidak mau melayani. Pada satu kesempatan Yesus memanggil para murid dan berkata, kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras, atau mereka tidaklah sedemikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa menjadi termuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang, yang tertulis dalam Matius 20 ayat 25-28. Adapun 7 karakter kepemimpinan Yesus sebagai berikut, yaitu Yesus sebagai perencana, sebagai pemimpin yang detail dan jelas, sebagai pelatih yang aktif terlibat dan memberi contoh, sebagai pemimpin yang mampu menyesuaikan diri, sebagai pemimpin yang bisa dipercaya, sebagai pelayan, dan sebagai pemberdaya. Baiklah, kita akan masuk ke dalam kepemimpinan Petrus. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan dombamu itu, yang tertulis dalam 1 Petrus 5 ayat 2-3. Petrus dengan sendirinya diterima sebagai pemimpin para rasul.
Apa yang dilakukan oleh Petrus ditiru oleh rasul yang lain. Kemanapun Petrus pergi, yang lain mengikut dia. Aku pergi menangkap ikan, kata Petrus. Kami pergi juga dengan engkau, jawab kawan-kawannya dengan serempak. Kesalahannya banyak yang sering kali disebabkan oleh sifatnya yang tidak sabar, tetapi pengaruhnya besar dan kepemimpinannya tiada taranya. Pelayanan penggembalaan ini harus dilakukan sesuai dengan kehendak Allah, bukan berdasarkan pilihan dan keinginan mereka sendiri. Petrus berkata kepada para penatua, "Gembalakanlah jemaatmu seperti Allah, sama seperti bangsa Israel adalah bagian khusus milik Allah. Maka orang-orang yang harus kita layani di gereja atau dimanapun mereka merupakan bagian khusus kita, dan seluruh sikap kita terhadap mereka haruslah menyerupai sikap Allah. Kita harus menggembalakan mereka seperti Allah. Satu penglihatan dibukakan kepada kita menghadapi tuntutan yang luhur seperti itu. Mau tidak mau, kita sadar akan kekurangan dan kegagalan kita dalam segi itu. Tugas kita adalah menunjukkan kesabaran Allah, pengampunan Allah, kasih Allah, serta pelayanannya yang tidak terbatas itu kepada orang lain." Baiklah, kita masuk ke dalam kepemimpinan Paulus. Ada 3 hal yang membuat kepemimpinan Paulus hebat. Dia mempunyai pencapaian yang hebat sebagai seorang pemimpin. Yang kedua, dia meraih sesuatu dengan mengelola sumber daya dengan bijaksana. Yang ketiga, dia memelihara nilai-nilai dari para pengikut yang dia pimpin. Rasul Paulus menuliskan surat-suratnya kepada kelompok-kelompok kecil orang yang dikenalnya secara pribadi, yaitu Timotius, Titus, dan Filemon. Paulus juga menulis surat-surat kepada kelompok-kelompok besar pembaca seperti jemaat di Roma, Korintus, dan Galatia. Surat-surat ini merupakan memberikan wawasan tentang mengapa pemimpin itu ada. Dia juga menambahkan wawasan tentang pengetahuan, keahlian, dan kemampuan-kemampuan yang dibutuhkan pemimpin-pemimpin saat ini. Ciri-ciri kepemimpinan efektif tidak kalah ragam dan jumlahnya dengan pemikiran dan hati manusia sendiri. Tidak akan ada daftar yang paling lengkap dan tidak ada suatu daftar yang paling cocok untuk Anda. Kelima karakteristik berikut ini juga tidak lengkap, namun kelima hal ini bisa menyampaikan kekuatan dan janji yang ditawarkan oleh Paulus. Baiklah, kita masuk ke dalam kepemimpinan Yohanes. Ada beberapa kepemimpinan dan ciri-ciri Yohanes, yaitu pemimpin yang Yesus kasihi. Yohanes dikenal sebagai murid yang dikasihi Tuhan Yesus dan bersandar dekat kepadanya pada perjamuan Paskah terakhir. Yang kedua, pemimpin yang optimis. Yohanes adalah pemimpin yang optimis dalam mengikuti Tuhan Yesus. Salah satu alasannya adalah karena dia dan Yakobus adalah sepupu Tuhan Yesus secara manusia. Yang ketiga, pemimpin yang handal. Yohanes bersama Petrus dan Yakobus, saudara Tuhan Yesus, adalah soko guru jemaat mula-mula dan menjadi pemimpin gereja terkemuka. Mereka memberitakan Injil kepada orang-orang Yahudi, lalu ditangkap dan diperhadapkan kepada mahkamah agama. Yang keempat, pemimpin yang agresif. Yohanes mencegah orang yang mengusir setan demi nama Tuhan Yesus karena dia tidak termasuk muridnya. Tetapi Tuhan Yesus melarang Yohanes. Yohanes dan Yakobus juga mengusulkan kemusnahan suatu desa karena menolak Tuhan Yesus melewati wilayah mereka, tapi Tuhan Yesus menegur mereka. Yohanes dan Yakobus dengan berani meminta tempat duduk yang mulia kepada Tuhan Yesus dalam kerajaannya kelak dan membuat murid-murid lainnya marah. Yohanes juga memiliki pemimpin yang ningrat. Yohanes berasal dari keluarga ningrat yang cukup kaya. Zebedius, ayahnya, adalah nelayan yang mempunyai orang-orang upahan. Dan keluarga Yohanes cukup berpengaruh dan mempunyai kenalan orang penting seperti imam besar, serta membuat pengawal yang menangkap Tuhan Yesus ragu menangkap Yohanes. Yohanes juga memiliki pemimpin yang evangelis. Yohanes adalah murid Tuhan Yesus yang paling banyak menulis kitab suci, yaitu Injil Yohanes, kitab 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, dan kitab Wahyu. Baiklah, kita masuk ke dalam kepemimpinan Barnabas. Barnabas berasal dari keluarga imam Yahudi Siprus, tapi Yohanes Markus dari Yerusalem adalah kemenakannya, dan dia sendiri adalah anggota dari gereja di Yerusalem yang menjual miliknya bagi milik umum dan lain sebagainya. Bagi gereja dan Barnabas, hal itu merupakan langkah penting sampai waktu ia adalah pemimpin Paulus muridnya. Urutan yang selalu dipegang Lukas sampai mereka meninggalkan Siprus adalah Barnabas dan Saulus. Sesudah itu ia biasa mengatakan Paulus dan Barnabas 2 kali 22 sampai 35 urutan. Setelah Barnabas kembali di Antiokhia, iwal sunat menjadi masalah sangat mendesak. Ia dan Paulus ditugasi untuk mempermasalahkan sunat pada majelis di Yerusalem. Kebijakan mereka dengan gemilang dibenarkan.
Menarik sekali bahwa Barnabas mendahului dalam surat majelis. Mungkin kata-kata dari perwakilan rasul yang pertama di Antioquia adalah lebih berbobot bagi kebanyakan anggota majelis. Barnabas mendesak untuk mengikut sertakan Markus yang sebelumnya meninggalkan mereka pada perjalanan kedua yang direncanakan. Paulus menolak dan perjalanan terbagi dua, Barnabas ke Siprus. Kesaksian-kesaksian Paulus kemudian dapat berarti bahwa Markus mendapat manfaat waktu bekerja di bawah kemenakannya. Kerjasama yang erat telah pecah, tapi persahabatannya tidak. Kapanpun Paulus menyebut Barnabas, kata-katanya mengandung sifat dan hormat. Dalam hal asas dan pekerjaan mereka sama, dan kita tidak tahu betapa banyak Paulus menerima dari Barnabas. Baiklah, kita masuk ke dalam kesimpulan. Kepemimpinan Kristen ialah kepemimpinan yang dimotivasi oleh kasih dan disediakan khusus untuk melayani. Untuk itu merupakan kepemimpinan yang telah diserahkan kepada kuasa Kristus dan teladannya. Para pemimpin Kristen yang terbaik memperlihatkan sifat-sifat yang penuh dengan dedikasi tanpa pamrih, keberanian, ketegasan, belas kasihan, dan kepandaian persuasif yang menjadi ciri pemimpin agung. Pemimpin yang melayani menjadi pelayan untuk melakukan tugasnya sebagai pemimpin, dan pemimpin yang melayani tidak mementingkan diri sendiri atau mencari keuntungan, namun mementingkan kebutuhan bersama dengan melayani pengikutnya. Sama seperti yang Yesus katakan, pemimpin harus melayani. Pemimpin yang melayani sangat efektif untuk mengembangkan pengikutnya, karena kepemimpinan yang melayani pemimpin dengan relasi. Pemimpin yang melayani merelakan dirinya untuk melayani banyak orang. Baiklah, sampai sini pemaparan tentang sejarah kepemimpinan Kristen dalam Perjanjian Baru saya. Saya ucapkan terima kasih. Shalom.